Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Desma Yuliadi Saputra MPD sebagai dosen mata kuliah keterampilan berbicara. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nila Fitria. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 dengan NIM 13052400008. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai tugas mata kuliah keterampilan berbicara di mana saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya masuk di Universitas Bina Bangsa dan mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan menceritakan sebelum saya masuk di Universitas Bina Bangsa dan mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, langsung saja. Saya adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pandeglang, yang dimana berdomisili di Jalan Raya Sakti Malimping, namun lebih tepatnya di daerah Bojong. 3 tahun saya belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pandeglang dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM. Ketika kita mendaftarkan diri di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pandeglang ini, kita diwajibkan untuk memilih 2 jurusan sesuai keinginan kita untuk bahan pertimbangan nantinya. Pada waktu itu, saya memilih jurusan yang pertama, yaitu jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran atau OTKP, dan jurusan yang kedua yang saya ambil yaitu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, atau lebih tepatnya Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM atau PPLG. Namun mungkin ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saya untuk masuk ke jurusan yang pertama ini, yaitu jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, dan pada akhirnya saya masuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau PPLG. Namun mungkin itu tidak sama sekali mematahkan semangat saya untuk saya terus belajar. Nah, pada waktu itu saya tertarik pembelajaran bahasa Indonesia dari tingkat SLTP, SLTA sampai sekarang karena menurut saya pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Nah, pada waktu itu ketika saya belajar rekayasa perangkat lunak dari kelas 1, saya hanya berpikir bahwasanya bagaimana cara kita mengoperasikan komputer yang baik dan benar itu seperti apa, bagaimana cara kita mengetik di keyboard 10 jari yang benar dan baik itu seperti apa. Contohnya, bagaimana cara kita meletakkan jari jempol ini harus di tombol mana, bagaimana cara kita meletakkan jari telunjuk ini harus di huruf apa, seperti itu. Dan bagaimana pula cara kita belajar membuat surat masuk, membuat surat keluar, bagaimana cara kita mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Office, seperti itu. Namun ketika berjalannya waktu dari kelas 1, 2, dan 3, pasti pembelajaran itu akan berbeda, seperti itu. Nah, pada waktu itu sekolah SMK Menengah Kejuruan ini pasti semua teman-teman yang ada di sini ketika sekolah di SMK pasti kelas 3 akan mengalami yang namanya ujian kompetensi atau UKOM. Di satu sisi lain juga saya dan teman-teman menyiapkan ketika saya lulus ini, ketika kita lulus ini kita akan bekerja di mana dan kita akan kuliah di mana. Bahkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pandeglang ini ada guru-guru bahkan guru BK yang siap mendengarkan ketika kita bingung kita akan kerja dan kuliah di mana, seperti itu. Pada waktu SMK saya pernah mengikuti tes SNBP dan SNBT. Pada waktu SNBP saya memilih jurusan tetap bahasa Indonesia, dan SNBT juga saya memilih jurusan tetap bahasa Indonesia. Namun mungkin SNBP dan SNBT belum rezeki saya, dan pada akhirnya saya direkomendasikan oleh guru BK saya untuk saya masuk di Universitas Bina Bangsa. Ketika saya melihat brosurnya, ketika saya melihat fakultas prodi, di situ ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan dari situlah saya tertarik untuk masuk di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahkan pada waktu itu teman-teman saya bertentangan, kenapa kamu masuk Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bukannya kamu setiap hari menggunakan ngobrol menggunakan bahasa Indonesia. Namun pada saya belajar pada semester 1 itu banyak hal-hal yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Bagaimana cara kita mengkritik orang yang baik dan benar itu seperti apa, bagaimana cara kita menegur orang itu seperti apa, bagaimana cara kita menulis yang baik dan benar itu seperti apa, seperti itu. Tentang sejarah sastra seperti apa, dan bahkan di Universitas Bina Bangsa dosen-dosennya sangat baik sekali, bahkan tidak pelit nilai. Nah, pada waktu saat ini adalah cita-cita saya menjadi reporter dan announcer. Semoga cita-cita saya terkabulkan, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah.
Mohon dimaklumi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.